Lega, Anies versus Sri Mulyani terulang. Menteri ini ikut damprat Anies. Saya perlu garis bawahi bahwa stabilitas yang terjadi di Jakarta ini tidak gratis. Ada 3,6 juta kepala keluarga di Jakarta. 2,4 juta mendapatkan bantuan sembako secara reguler dari pemerintah, baik Pemprov maupun Kementerian Sosial, yang terima 2,4 juta. Jadi 2/3 dari keluarga di Jakarta mendapatkan support rutin sembako. Inilah yang ikut menjaga stabilitas di Jakarta. Kami prinsipnya kalau no news is good news. Kalau tidak ada berita artinya everything goes well. Dan alhamdulillah ini pendataannya dan lain-lain berjalan baik sehingga selama bulan-bulan ini masyarakat bisa terjamin. Saya tidak tahu persis yang surat yang dimaksud dari Jakarta, tapi yang jelas bahwa kemarin memang ada permintaan untuk menyalurkan lewat bank. Kemudian kita rapatkan, ternyata Bank DKI nyatakan tidak bisa. Mau gimana ya? Kita saat penutupan bulan apa itu? Itu DKI itu baru 40% kalau nggak salah perbaikan datanya. Akhirnya kita turun. Staf saya perintahkan turun untuk bantu gitu. Silakan, kalau mau diusulkan tambahan silakan. Kita lakukan perbaikan data sehingga kita bisa mengakomodir yang memang benar-benar membutuhkan, begitu. Data fiktif, duplikasi data dari penerima bantuan sosial maupun bidang lain yang bisa disalahgunakan merupakan risiko yang harus kita awasi dan kita minimalkan. Seluruh upaya yang dilakukan dengan menggunakan keuangan negara maupun peraturan-peraturan bisa saja disalahgunakan dan memunculkan tindakan-tindakan kriminal atau fraud. Berbagai tindakan seperti penggunaan data fiktif, duplikasi data dari penerima bantuan sosial maupun bidang lain yang bisa disalahgunakan merupakan risiko yang harus kita awasi dan kita minimal. Saya bisa membayangkan apa yang ada di hati Menteri Sri Mulyani saat ini. Pasti ada kejengkelan dan kedongkolan luar biasa. Dulu pernah tersinggung dikadali Anies soal kesalahan hitung anggaran tunjangan guru di kementeriannya sebesar 23,3 triliun rupiah. Saat itu Menteri Sri membuat gusar betapa repotnya mengurusi manusia yang satu ini. Jangan-jangan saking jengkelnya waktu itu, Sri Mulyani ikut berbisik ke telinga Jokowi. Sampai dijelek-jelekin itu si Anies, gak bisa kerja dan ngurus anggaran. Dan akhirnya memang si Anies menjebak Jokowi. Hal yang sama terulang kembali. Sri Mulyani ketemu lagi si Anies, si gak bener DKI itu. Sosok yang dulunya gak bisa kerja, gak bisa ngurus anggaran, berjumpa lagi kini. Waduh, pasti Menteri Keuangan sudah setengah mati ya. Ketemu lagi sama si Anies yang terang-terangan tipu Menteri Jokowi saat negara dan masyarakat lagi susah dihantam COVID-19. Dalam sebuah rapat resmi disaksikan sejumlah menteri, sudah ada kesepakatan Anies akan tetap memberikan bantuan secara rutin kepada 1,1 juta warga DKI, sementara 2,5 juta warga lain yang menyaksikan COVID-19 ditanggung pemerintah pusat. Sepakat. Untuk menguatkan ucapan Anies, publik bisa menyaksikan kembali tayangan senyum Anies pada 2 April lalu di TV. Saat itu Wapres Ma'ruf menanyakan kepada Anies berapa jumlah korban pandemi yang harus ditanggung pemerintah pusat. Anies mengatakan Pemprov DKI akan rutin memberikan bantuan kepada 1,1 juta warga. Sementara 2,5 juta warga yang baru sembuh COVID minta ditanggung pemerintah pusat. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ternyata hanya 1 kali Anies mengalirkan bantuan rutin kepada 1,1 juta warga di bulan April itu. Padahal katanya akan disalurkan setiap minggu. Dan ketika pemerintah pusat mulai membagikan bansos kepada warga DKI, 2,5 juta, Anies langsung menghentikan bantuan rutinnya kepada 1,1 juta warganya. Dari awal yang berakhir. Ternyata receiver bansos atau penerima bansos dari Kemensos sama dengan receiver bansos Pemprov DKI. Yaelah ya. Ternyata Anies menipu Menteri Jokowi. Ketika janjinya ditagih soal warga 1,1 juta, Anies langsung mengubah pernyataannya. Kalau sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa Pemprov DKI dan pemerintah pusat berbagi beban, dan kini Anies ingkar. Ia melimpahkan beban sepenuhnya kepada pusat pemerintah untuk memberikan bansos kepada warga DKI 1,1 juta dan tentu warga juga sebanyak 2,5 juta. Walah, ini tipuan benar. Jelas Anies sengaja pasang taktik supaya pemerintah pusat ikut bantu. Anies pura-pura
berbagi beban, nyatanya hanya satu kali menepati janjinya. Dan ketika ditanya kenapa hanya satu kali kasih bansos ke 1,1 juta warganya dengan suara tipu-tipu, Anies mengatakan itu mah hanya aksi untuk menyelesaikan segalanya sebelum bantuan dari Kemensos tiba. Loh, katanya bantuan rutin setiap minggu, kok ternyata tipu-tipu? Selain tipu Kemensos, Anies juga tipu soal data. Sebelumnya dia bilang data 1,1 juta berbeda dengan data 2,5 juta. Nah, kini dengan penutup pengikat sebelum bantuan dari Kemensos tiba, Anies membenarkan kenyamanan data kedua kelompok penerima bansos itu. Tipuan Anies ini membuat Sri Mulyani jengkel. Ternyata ada informasi yang dia peroleh dari Menteri Muhajir. Anies katanya mengatakan Pemprov DKI tidak punya dana untuk pencairan bansos tahap kedua. Anies bermaksud agar bansos untuk warga 1,1 juta itu dipindahkan ke pundak pengatur pusat. Alamak, bukankah APBD DKI 2020 itu sebesar 87 triliun? Kemana saja duitnya? Tapi anggaran dalam Formula E triliunan ada. Anies tidak merelokasi anggaran daerah, tapi dia mengkadali pusat pemerintah. Hati Sri Mulyani pun semakin tergugah ketika pada tanggal 7 Mei lalu, Anies mengaku bahwa Pemprov DKI telah menyediakan anggaran dalam bentuk belanja tidak terduga atau BTT sebesar 5 triliun rupiah untuk penanganan COVID. Dugaan kuat klaim anggaran ini hanya di atas kertas. Ya mimpi. Dari mana asal anggarannya? Kemungkinan Anies menunggu pencairan dana bagi hasil dari pusat pemerintah sebesar 7,5 triliun. Padahal dana bagi hasil itu sebagian besar akan cair jika hasil audit BPK sudah keluar. Menteri Sri Mulyani jelas geleng-geleng kepala terhadap Anies. Bagaimana menghadapi manusia yang satu ini? Untuk melampiaskan kejengkelannya, Sri Mulyani berteriak lantang ke penjuru Nusantara, Pemprov DKI tak punya anggaran untuk bansos. Tujuannya biar dunia tahu DKI yang duitnya seabrek itu tidak punya anggaran untuk bantuan sosial. Jadi kemana duitnya? Tanyalah sama rumput yang bergoyang. Saya bisa membayangkan apa yang ada di hati Menteri Sri Mulyani saat ini. Pasti ada kejengkelan dan kedongkolan luar biasa. Dulu pernah tersinggung dikadali Anies soal kesalahan hitung anggaran tunjangan guru di kementeriannya sebesar 23,3 triliun rupiah. Saat itu Menteri Sri membuat gusar betapa repotnya mengurusi manusia yang satu ini. Jangan-jangan saking jengkelnya waktu itu, Sri Mulyani ikut berbisik ke telinga Jokowi. Sampai dijelek-jelekin itu si Anies, gak bisa kerja dan ngurus anggaran. Dan akhirnya memang si Anies menjebak Jokowi. Hal yang sama terulang kembali. Sri Mulyani ketemu lagi si Anies, si gak bener DKI itu. Sosok yang dulunya gak bisa kerja, gak bisa ngurus anggaran, berjumpa lagi kini. Waduh, pasti Menteri Keuangan sudah setengah mati ya. Ketemu lagi sama si Anies yang terang-terangan tipu Menteri Jokowi saat negara dan masyarakat lagi susah dihantam COVID-19.